Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hesti Adarani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Model refleksi yang saya gunakan adalah 4F, yang merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway yang terdiri dari fact, feeling, finding, dan future. Pendidikan guru penggerak Angkatan 10 dimulai pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang dibuka oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pembukaan ini dibagi menjadi 2 sesi pertemuan virtual melalui Zoom Meeting, yakni sesi 1 dimulai pada pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan kegiatan sambutan, pembukaan, arahan, motivasi, dan penguatan kepada para calon guru penggerak dengan menayangkan video testimoni guru penggerak Angkatan 1 sampai Angkatan 5. Untuk sesi kedua dimulai dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dari pihak BBGP atau BGP Provinsi Gorontalo. CGP diberi arahan tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan mulai dari jadwal, teknis penyelenggaraan, penilaian hingga strategi dalam mempersiapkan diri dalam menjalani tugas selama mengikuti program CGP. Berikutnya, tanggal 16 Maret 2024, saya mulai mengerjakan pretest di LMS Guru Penggerak berdasarkan pengetahuan awal yang saya miliki. Selanjutnya, saya mulai mempelajari materi modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Mulai dari diri adalah kegiatan mandiri pertama yang saya lakukan, yakni dengan membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan selanjutnya yakni eksplorasi konsep yang memuat refleksi diri mengenai tujuan dan asas pendidikan yang dilanjutkan dengan diskusi virtual melalui Google Meet. Kegiatan ini dibimbing langsung oleh fasilitator. Konsep dan pemahaman yang telah kami dapatkan mengenai konteks sosio-budaya daerah dibahas dalam ruang kolaborasi. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pemikirannya. Ada tanya jawab sampai pada penarikan kesimpulan. Di hari selanjutnya, saya membuat infografis pemahaman strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada demonstrasi konseptual. Hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, saya mengikuti kegiatan lokakarya orientasi bersama kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, dan dibuka langsung oleh BGP Provinsi Gorontalo yang dipandu langsung oleh pengajar praktik. Dari kegiatan orientasi ini, kami benar-benar fokus memperluas wawasan tentang mengenali siapa saya, apa yang belum saya lakukan, dan berdiskusi langsung dengan kepala sekolah. Pada tanggal 27 Maret 2024, kegiatan dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman, yakni kegiatan berbagi cerita, tanya jawab, serta berbagi pengalaman yang dipimpin oleh instruktur. Di hari selanjutnya, kegiatan kami yakni masuk pada tahap koneksi antar materi dengan tagihan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah membuat aksi nyata penerapan modul 1.1. Hal baru yang kita temui pasti akan membuat kita khawatir. Hal pertama yang saya rasakan pada saat pembukaan adalah khawatir, tegang, dan takut jika tidak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Dilihat dari jadwal kurang lebih dari 6 bulan pelaksanaan pendidikan, membuat saya khawatir apakah bisa melewati waktu setengah tahun ini untuk menerima materi baru, merubah pola pikir, padatnya kegiatan, terbaginya waktu, dan apakah nanti ada dukungan dari teman sejawat dan pimpinan. Hal yang ditakutkan lainnya adalah membagi antara tugas pokok dengan pendidikan guru penggerak.
Waktu di sekolah harus penuh pada siswa karena saya adalah guru kelas, fokus pada anak-anak dari jam pertama sampai mereka pulang sekolah. Kekhawatiran ini menjadi tantangan terbesar untuk saya atasi. Di awal kegiatan saya merasa keteteran, merasa cukup kelelahan menyelesaikan tugas di LMS. Tenggang waktu penyelesaian tugas seolah memburu untuk dapat dikerjakan lebih awal dan tepat waktu. Apalagi waktu itu bersamaan dengan kegiatan pesantren Ramadan di sekolah dengan posisi saya sebagai sekretaris panitia yang harus menyiapkan kegiatan administrasi. Hal yang saya pelajari dari keadaan ini adalah letakkan sesuatu pada porsinya. Jangan ada tumpang tindih antara tugas pokok di sekolah dengan pendidikan guru penggerak. Hal yang pasti adalah beradaptasi dengan hal baru, kembali luruskan niat, bangkitkan motivasi dan disiplin waktu. Artinya, harus belajar meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan fokus pada program yang sedang dijalani. Kolaborasi bersama teman calon guru penggerak lainnya. Perasaan ini semakin luntur setelah saya mengikuti dengan baik kegiatan selama 2 minggu, mulai dari diri sampai pada kegiatan koneksi antar materi. Saya mendapat nutrisi baru berupa peningkatan kompetensi dan kapasitas saya sebagai seorang pendidik. Perubahan mindset untuk perbaikan kualitas pembelajaran di kelas, peningkatan pemahaman mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhubungan dengan jiwa saya sebagai pendidik, serta melatih keterampilan saya berkolaborasi dengan teman sejawat. Banyak hal yang harus disyukuri, yakni kepala sekolah mendukung penuh kegiatan saya, banyak teman calon guru penggerak yang sangat menginspirasi, dan yang lebih penting adalah banyaknya pemahaman baru yang saya dapatkan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai memahami bahwa anak memiliki kodratnya masing-masing, sehingga sebagai pendidik tugas kita adalah menuntun, mengembangkan potensi mereka, layaknya menebalkan garis yang samar dalam diri mereka, agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dan berakhlak mulia. Sejatinya pendidikan adalah menghamba kepada anak, dengan kata lain berpihak dan berorientasi pada murid, dengan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, kita bisa membersamai murid, mendorong secara holistik, memberikan pembelajaran, menyesuaikan dengan kultur budaya setempat untuk meningkatkan karakter dan pengembangan diri anak. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan melakukan hal yang terbaik untuk perjalanan cerita saya sebagai seorang guru. Banyak hal yang saya harus benahi berdasarkan hasil refleksi dari saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni 1. Pembelajaran yang berpusat pada guru harus diganti dengan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memberi kebebasan kepada mereka untuk menggali potensi yang dimilikinya. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi interaktif, inovatif, kreatif, dan efektif. 3. Mengarahkan bukan lagi menjadi prioritas, tetapi menjadi menuntun murid agar kodrat alam yang dimilikinya sejak lahir dapat berkembang serta memiliki keterampilan yang sesuai dengan zamannya.